Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Bisnis Internasional. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai Foreign Direct Investing atau FDI. Adapun definisi FDI, yang pertama adalah jenis investasi di aset produktif suatu negara oleh investor asing. Yang kedua, FDI adalah aspek pendorong integrasi ekonomi internasional. Ini menciptakan hubungan yang stabil dan tahan lama antara berbagai negara. Kemudian ada juga disebut dengan FDI adalah saluran penting untuk transfer teknologi antar negara. Yang terakhir, FDI adalah mempromosikan perdagangan internasional melalui akses ke luar negeri dan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Apa sih perbedaan antara investasi asing langsung dan investasi portofolio asing? Investasi portofolio asing merupakan investasi yang tidak bertahan lama, tidak melibatkan aset bangunan seperti pendirian pabrik, dengan cepat mengalir keluar ketika kondisi ekonomi di negara tuan rumah memburuk atau ketika pasar internasional membaik. Investor hanya mengincar sekuritas korporasi di negara tuan rumah, baik di saham, obligasi, atau jenis sekuritas lainnya. Sedangkan untuk penanaman modal asing langsung adalah investasi langsung memungkinkan kontrol atas operasi perusahaan. Kepemilikan tersebut memungkinkan investor asing untuk secara aktif mengelola dan mempengaruhi operasi perusahaan. Mengacu pada pengembangan fasilitas baru dan perolehan kepemilikan abadi 20% atau lebih dari saham berhak suara di perusahaan yang beroperasi di negara tuan rumah. Jenis investasi asing langsung. Contohnya, yang pertama adalah investasi horizontal, yaitu melibatkan pembangunan operasi bisnis yang sama di negara tuan rumah seperti halnya di negara asal. Contohnya adalah ekspansi McDonald di Indonesia. Yang kedua, investasi vertikal, yaitu investasi terjadi pada level rantai pasok yang berbeda dari negara asal, bisa di hulu atau di hilir. Contohnya adalah McDonald mengakuisisi peternakan skala besar di Indonesia untuk menyediakan dagingnya. Yang ketiga, ada investasi konglomerat, yaitu investasi dalam bisnis yang tidak terkait dengan bisnis perusahaan induk. Dan yang keempat, adanya investasi platform, yaitu perusahaan memperluas ke luar negeri dalam platform investasi, tetapi output dari operasi asing diekspor ke negara ketiga. Apa sih metode investasi asing langsung? Yaitu terdiri dari dua hal. Yang pertama ada investasi lapangan hijau, di mana investor mendirikan entitas baru dari awal. Investor sejak awal membangun segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis, termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, layanan pendukung, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah investasi brownfield, yaitu investor memanfaatkan bisnis atau fasilitas yang ada. Contohnya adalah akuisisi perusahaan. Keuntungan investasi asing langsung. Bagi dunia usaha, ada beberapa keuntungan. Yang pertama adalah insentif pajak, diversifikasi pasar, dan akses ke tenaga kerja yang lebih murah dan sumber bahan baku. Sedangkan bagi negara tuan rumah adalah lebih banyak kompetensi, mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan modal manusia, ekspansi ekspor yang terus meningkat, peningkatan lapangan pekerjaan, akses keahlian, keterampilan, dan teknologi, dan mengatasi kesenjangan tabungan domestik. Lalu, bagaimana kerugian investasi asing langsung bagi kita? Yang pertama, adanya ketimpangan ekonomi. Kemudian, yang kedua, ada praktik eksploitatif. Ketiga, efek penciptaan lapangan kerjaan terbatas. Keempat, penutupan bisnis lokal. Dan yang kelima adalah repatriasi untung. Bagaimana suatu negara bisa menarik investasi asing langsung? Yang pertama adalah menawarkan pajak perusahaan yang rendah. Kedua, adanya mempromosikan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan meningkatkan keterampilan pekerja. Ketiga, mempromosikan kawasan ekonomi khusus. Keempat, memberikan fasilitas bukan pajak seperti pinjaman lunak dan subsidi. Dan yang kelima adalah berinvestasi dalam infrastruktur penting seperti jalan, kereta api, pelabuhan, dan telekomunikasi.